السلام عليكم. Bapak dan Ibu sekalian, ada kata orang Jawa itu trapsilone, ya. Ini cocoknya ya ini, suara cocoknya telinga, gambar cocoknya mata. Lek asin pedes manis juga itu didelok. Dilihat iki asin apa manis apa, ya mbo ya dicicipi sirek gitu. Nah, itulah keterbatasan panca indera, termasuk orang-orang yang memiliki kesadaran ilmiah, objektif. Pingin ketemu Allah, nggak bisa. Allah itu tidak objek, bukan objek. Allah itu subjek, Allah itu subjek, bukan objek. Kalau Anda memperlakukan Allah sebagai objek, maka nggak ketemu Allah. Melakukan penelitian empiris, diulangi, loh iya lek benda jatuh begini ya, jatuh ke bawah, dicoba di Surabaya jatuh ke bawah, di Malang jatuh ke bawah, di Eropa, di Amerika, di Afrika, ya di mana-mana benda jatuh ke bawah. Itu namanya empiris, objektif. Bisa diulang-ulang hasilnya sama. Loh, tapi Allah ini bukan objek. Allah itu subjek, maha hidup, maha berkehendak. Terus Anda mendekati Allah dengan cara objektif, memperlakukan dia, dibuktikan. Loh, memangnya Allah itu objek? Kalau dia berkehendak datang hadir, maka ya alhamdulillah, lantas Anda mengatakan ada. Tetapi ketika Allah kemudian tidak berkehendak hadir karena kita kurang ajar memperlakukan dia yang maha agung, maha suci sebagai objek, mau dibuktikan secara empiris segala, Allah tidak hadir, nah kita mengatakan tidak ada. Keliru. Profesor, doktor ya, di para ilmuwan dunia keliru. Dia ingin membuktikan Allah yang subjek dengan cara yang objektif. Salah. Harus menggunakan kesadaran ilahiyah. Ada proses spiritualism yang objektif sekaligus subjektif. Objektif yang subjektif itu yang akan menjadi jalan masuk ke spiritualitas, di mana Allah akan hadir dalam proses pendekatan kita kepada Allah. Karena bukan hanya kecerdasan intelektual, melainkan ada akhlakul karimah. Ya, ada akhlakul karimah. Jangankan Tuhan, jangankan Allah, saya minta nyun sewu seorang bapak untuk hadir di sini dengan cara yang nggak sopan. Loh, bapak nggak akan hadir di depan saya. Terus saya mengatakan dia tidak ada karena tidak hadir di sini. Loh, sing salah sopo? Ya, jangan salah mengambil alat untuk menyadari, memahami, menyimpulkan sesuatu. Kesadaran ilahiyah adalah kesadaran yang tinggi, di mana dari proses objektif dan subjektif kemudian masuk ke spiritualism, dia akan merasakan Allah itu ada. Ono ya Allah. Tuhan itu ada. Nggak mungkin segala sesuatu ini ada tanpa dia, itu nggak mungkin. Keblinger orang yang mengatakan badan ini terbentuk dengan sendirinya. Tuh, yo gak sendirinya, ono bapak ibu bapak ibu yang beraktivitas sehingga kamu ada, kan gitu. Ya tapi runutan terus rek. Pucuk-pucuknya itu akan ketemu kepada sebuah proses yang sangat menakjubkan, yang tidak bisa tidak kita akan mengakui ada sebuah kekuasaan, kehendak yang tidak ada yang bisa membatasi, tidak ada yang menghalangi, ketelitian yang luar biasa dahsyatnya ya. Ilmu yang demikian tingginya, dan segala sifat-sifat ketuhanan yang di luar kemanusiaan yang menyebabkan semua ini ada. Sebetulnya kalau para ilmuwan itu mau membuka hatinya, belajar sel saja, dia sudah akan gemriming
untuk mengatakan bahwa dan merasakan bahwa ini ada yang menciptakan. Bapak Ibu, sel itu, sebuah sel hidup itu bukan main. Menurut ahli statistik, supaya terjadi satu sel yang hidup itu kira-kira peluangnya 1 di antara 10 pangkat 11 kemungkinan. 10 pangkat 11 itu 10 nolnya 11. Ya, kalau nolnya 6 kan juta, nolnya 9 miliar, nolnya 11 berarti 100 miliar. Satu kemungkinan di antara 100 miliar kejadian itu untuk terbentuknya satu sel hidup. Kenapa? Karena sel itu tersusun dari air sebagian besar, H2O. Padahal H2O ini, H dan O itu gak selalu ketemu, Bu. Ya, hanya dalam kondisi tertentu. Kalau H-nya 2 ditambah O-nya 1 dalam temperatur, tekanan dan kondisi tertentu, barulah tercipta air. Itu juga punya peluang kecil. Tidak selalu H ketemu O itu jadi air, bisa H2O2. Nah, yang senang kimia menjadi peroksida itu beracun kalau H2O2. Jadi kalau dalam tubuh kita ini reaksinya salah, nggak ketemu H2O jadi air, ketemu adalah H2O2, kita akan keracunan, mati. Ngono. Untuk terbentuknya air saja peluangnya sangat kecil. Belum lagi terbentuknya selain air itu ada misalnya sebutlah lemak. Wah, lemak itu kompleks sekali susunannya. Ada karbonnya, ada oksigennya, ada hidrogennya, ada nitrogennya, dan itu susunannya sangat khas. Kurang siji gak jadi lemak. Protein juga sangat khas, kurang sedikit gak jadi protein. Ya, mineral-mineral, waduh lebih kompleks lagi. Kalau itu digabungkan peluangnya, maka terciptanya satu sel hidup itu adalah 1 di antara 100 miliar kejadian. Itu baru satu sel hidup. Ini durung lagi ditelusuri, Bu, yang namanya molekul. Sel itu kumpulan molekul. Molekul itu kumpulan atom. Atom itu masih tersusun dari namanya inti atom sama elektron. Nah, untuk terbentuknya atom itu peluangnya juga kecil. Ada 100 lebih atom di alam ini. Mulai dari yang isinya cuma 1 inti atom dikelilingi 1 elektron namanya hidrogen, ya. Nanti kalau elektronnya 2 itu namanya helium, gitu. Kalau isinya 3 dan di dalamnya juga mengikuti perubahannya proton dan neutronnya, litium, berilium dan seterusnya, ada 100 lebih. Itu juga sangat kecil. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, peluang kecil dikumpulkan dengan peluang kecil, kalau dikalikan dan seterusnya itu menjadi semakin kecil. 0,01 dikalikan 0,01 tambah cuilik, Bu. Apalagi dipangkatkan ngono tambah nggak karu-karuan. Baru terbentuknya sel hidup 1 biji. Badan saya, badan ibu dan bapak, setiap kilogramnya itu terdiri dari 1 triliun sel. 1 kilogram adalah 1 triliun sel. 10 nuli rolas. 1 kilo. Iku lek dijejerno gak tepak ngono ya. Gak bisa membentuk organ. Ya sele ucul dewe-dewe semburat, ini harus kerjasama. Kerjasamanya di antara 1 triliun sel, bukan main Bapak dan Ibu sekalian itu. Ada kesengajaan, ada keteraturan, ada pola dan sebagainya yang bekerja di situ. Tubuh saya 75 kg berarti 75 triliun sel. Terus ditugasi beda-beda 200 macam sel. Sel tulang, lumpuh onang tulang, ya ojo nyebar gak karu-karuan, gak dadi tulang kok. Ya, sel tulang, iku masih ono tulang muda, tulang tua, sum-sum tulang segala macam. Ada sel darah,
ada sel ginjal, sel jantung, sel paru, sel kulit, sel segala macam 200 jenis sel yang tidak boleh ketuker. Ya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, orang kalau belajar ini lebih dalam, terus nggak merasakan adanya hadirnya Tuhan di situ, kenemenen deh. Kenapa? Hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun alim. Tertutup hatinya, tertutup pendengarannya, bukan telinganya. Pendengarannya. Kalau telinga kan di sini disumpel, tapi pendengaran itu ada di otak. Bapak dan Ibu sekalian, ada proses spiritualism yang mengkait dengan objektivitas sekaligus subjektivitas, maka ketemulah dia dengan Tuhan. Ini adalah level kesadaran yang ketiga. Ada level yang lebih tinggi lagi yang saya sebut sebagai kesadaran tauhid. Bapak Ibu, pembagian ini Anda tidak menemukan di literatur lain. Ini adalah konsep yang saya kemukakan. Jadi tadi ada seorang jamaah nanya saya, Pak Agus, bukunya Pak Agus ini tidak ditemukan atau tidak ada literatur di ini. Ya karena saya melakukan konsep-konsep, menggali konsep-konsep sendiri dari dalam Al-Quran. Tapi saya punya landasan Al-Qurannya, begitu. Quran adalah sumber ilmu pengetahuan kalau kita membuka hati dan jiwa kita. Assalamualaikum.